Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh mempersatukan kita di sini maupun yang dekat, terutama yang jauh. Ada hadir bersama-sama dengan kita Sekum PGI Bapak Darwin Darmawan, ya, juga dari Komisioner Hak Asasi Manusia Pak Saurlin Siagian, dari kami pimpinan HKBP ada Pak Sekjen, Pendeta Rikson Mutahayan, dan juga Bapak Pendeta Dr. Deonal Sinaga, ada beberapa preses HKBP yang hadir, Bapak-Bapak Ibu Pendeta dari denominasi gereja-gereja yang ada di Sumatera Utara ini. Hadir juga bersama kita Pak Pendeta Penrat dari DPD, ada dosen-dosen dari Universitas HKBP Nomensen, dosen ICT HKBP, para pendamping masyarakat, dan juga Amanginang semua yang satu hati untuk berkomitmen merawat Tanah Batak ini. Jadi kalau melihat kehadiran kita di sini, mengikuti tren yang viral di media sosial, barangkali kehadiran kita, persekutuan kita di sini bisa dikatakan ubur-ubur ikan lele. Mari bersama merawat alam Tanah Batak le, kira-kira begitu lah. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Ada 3 ayat dan ketiganya dari kitab Mazmur. Yang pertama Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia yang diam di dalamnya. Yang kedua Mazmur 104 ayat 16. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Yang ketiga yang terakhir Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh percaya bahwa pada saat yang istimewa ini, Tuhan menyegarkan ulang kembali kepada kita tentang keberadaan bumi ini dan keberadaan kita sebagai manusia yang Tuhan perkenankan berdiam di bumi ini. Untuk itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang hadir di Lumban Julu ini dan semua Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom dan secara online, bahwa para pakar sampai hari ini tetap berkesimpulan bahwa dari 10 ancaman terbesar secara global pada saat ini, masalah krisis ekologi, masalah kerusakan alam ada di peringkat nomor 1. Dan ini menjadi keprihatinan bersama seluruh penghuni alam semesta ini. Karena krisis ekologi, kerusakan alam ini ada di peringkat atas masalah terbesar secara global. Mengapa ini terjadi? Ini dipastikan karena human error, karena kesalahan manusia. Dan termasuk manusia ini, kita yang tinggal di Indonesia ini, dan ini termasuk kita yang ada di Tanah Batak ini. Indonesia ini Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu kita membaca berbagai hasil studi yang menempatkan Indonesia dalam beberapa kejuaraan
secara internasional, secara global dalam hal yang negatif. Para pakar kita bisa melanjutkan penelitian ini. Saya tidak tahu persis apakah posisi ini masih per hari ini, tetapi pernah Indonesia ini memegang kejuaraan tingkat dunia. Yang pertama, Indonesia ini pernah juara 1 sedunia dalam bidang laju pembunuhan hutan tercepat. Juara 1 sedunia. Mengapa saya pakai membunuh hutan? Karena hutan, pohon-pohon seperti firman Tuhan tadi adalah hidup, ikut memuji Tuhan. Dan kita pernah memegang kejuaraan ini. Sangat memprihatinkan. Dan yang kedua, Indonesia ini pernah juara kedua sedunia dalam bidang penghasil sampah plastik. Dan kita tahu bagaimana sampah plastik merusak ekosistem. Di termasuk mahita alak bata kete kamangkenang ala atargirgirdo hita alak batahom. Alanda kulat di Medan amplas ngado satu benda pasogit. Amplas ama-ama plastik. Lama buat jabar. Para pakar juga berkesimpulan plastik bisa terurai dalam kurun waktu 500 sampai 1000 tahun. Luar biasa. Dan ini juga memprihatinkan karena kita pernah menempati posisi juara 2 sedunia dalam hal penghasil sampah plastik. Dan yang ketiga, Indonesia ini pernah di peringkat ketiga sedunia dalam bidang pengirim emisi ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global, global warming. Ini prestasi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan untuk itulah pada hari ini kita terpanggil untuk berpaling kepada Allah. Sebab relasi Allah dan manusia itu sangat jelas dan tegas di dalam firman-Nya. Salah satu di antaranya dalam merawat tanah, merawat bumi, memelihara alam semesta. Ada 2 pakar perjanjian lama di sini dari ST, Dr. Hulman Sinaga dan juga Bapak Pendeta Pahala Simanjuntak. Karena ada mahasiswa teologi, kalau kita cek Alkitab perjanjian lama, kata eretz atau bumi itu disebut 5 kali lebih banyak daripada samayim, yaitu sorga. Lebih banyak 5 kali kata bumi ketimbang sorga. Artinya itu apa? Sorga memang kita percaya sebagai tujuan hidup kita, tetapi kita tidak mengurus itu. Allah menganugerahkannya. Mengapa eretz atau bumi disebut 5 kali? Karena kita ditempatkan di bumi ini tentu dengan hubungan yang tadi, ada tanggung jawab kita. Manusia diciptakan dari debu tanah, Kejadian 2 ayat 7. Dan juga akan kembali ke tanah, Mazmur 104 ayat 29. Artinya ada hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan tanah. Artinya tanah bukan melulu sebagai objek dalam kehidupan umat manusia, sebab manusia itu sendiri terbuat dari tanah. Jadi dalam artian tertentu Bapak Ibu, tanah adalah nenek moyang kita. Oleh karena itu sangat-sangat Kristiani, sangat teologis Alkitabiah kalau tanah kita perlakukan dengan santun, dengan rasa hormat. Untuk itulah perlu kita pikirkan ulang soal kepemilikan manusia atas bumi, atas tanah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu sadar diri bahwa kita bukan pemilik bumi, bukan pemilik tanah. Kita sebagai pribadi bukan pemilik tanah. Kelompok masyarakat bukan pemilik tanah. Perusahaan tidak pemilik tanah. Tuhan tidak pernah serah terima kepada siapapun kepemilikan tanah. Dia tetap pemiliknya sampai pada hari ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan SHM, sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh pemerintah? Mungkin itu pertanyaan lanjutan.
Nah, sebagai orang Kristen kita harus menambahkan, kalau SHM ini sertifikat hak milik, ada dokumennya, kita harus tambahkan. Kalau kita memiliki, awpinan adongko apala satopa amanginang SHM sertifikat. Bagaimana kita memaknai ini? Kita harus tulis di bawah dengan pensil atau dalam hati. SHM 2 lagi. Kalau sertifikat hak milik yang kita terima dari pemerintah, SHM yang pertama adalah itu juga menyangkut sertifikat hak mengelola dari Tuhan. Dan SHM yang kedua adalah sertifikat hak merawat. Nah, di sini letaknya. Oleh karena itu hak penguasaan hutan pun harus menyadari ada kuasa Allah di atas kekuasaan apapun di dunia ini. Kita harus memperlakukan tanah sebagaimana Allah memperlakukannya. Tanda kita mencintai Allah, kita harus mencintai apa yang Ia cintai, yaitu alam ciptaannya sendiri, tanah yang merupakan nenek moyang leluhur kita dari sejak penciptaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kearifan lokal Batak lebih dekat dengan pemahaman Alkitab. Karena apa? Karena nenek moyang kita, mereka itu dulu sangat-sangat santun, sangat-sangat hormat terhadap alam. Menebang pohon dulu, itu ada adatnya. Tidak untuk keinginan apalagi kerakusan, tetapi karena kebutuhan. Baca kembali dokumen-dokumen Anda, mereka itu santun, sangat hormat memperlakukan alam, memperlakukan pohon. Bagaimana nenek moyang kita dulu memperlakukan air, danau, juga dengan santun, dengan hormat. Kita masih mendengar dari orang tua kita, bicara sembarangan pun di Danau Toba itu tabu. Apalagi meludah, itu sangat-sangat ditabukan. Apalagi kalau sampai buang air kecil, buang air besar di Danau Toba, itu sangat-sangat dilarang, ditabukan. Sayang sekali, sesudah perkembangan terjadi, apa yang terjadi? Jangankan buang air besar di Danau Toba, buang air besar-besaran pun seperti tidak ada masalah di Danau Toba sekarang. Di situ semua tumpukan Danau Toba seperti tong raksasa, tong sampah raksasa. Kita perlakukan sampai sekarang yang sangat-sangat dihargai oleh leluhur kita. Mengapa ini terjadi? Karena belakangan ini, saudara yang dikasihi Tuhan, dari segi pemahaman orang-orang percaya pun ada yang menggerakkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya destruktif terhadap alam. Berkembang dalam sejarahnya apa yang disebut dengan antroposentrik. Antroposentrik ini berpahaman bahwa alam ini dan semua yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah adalah demi dan untuk manusia semata. Dan inilah salah satu penyebab mengapa manusia menempatkan alam ini dan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan sebagai objek untuk pemenuhan keinginan manusia. Akhirnya tanah dipandang hanya sekadar objek, tanah dipandang hanya sekadar komoditi, tanah dipandang menjadi hanya sekadar aset. Dan inilah sumber malapetaka mengapa keadaan kita saat ini terjadi. Dan ini jugalah yang terjadi di Tanah Batak yang Tuhan cintai, Tuhan kasih ini. 40 tahun terakhir Bapak Ibu, saya 32 tahun di sini, dalam kurun waktu 40 tahun ke belakang. 30, hanya 8 tahun saya tidak ada di Sumatera Utara. Saya ikuti betul keadaan perkembangan Tanah Batak 32 tahun terakhir ini. Kita juga semua melihat, mengalami, bahkan diantara kita ada yang menjadi korban. Betapa seringnya banjir, tanah longsor yang makan korban puluhan jiwa.
Dengan bencana longsor sehingga lahan pertanian tertutup tanah longsor sehingga warga kita tidak bisa mengusahakan tanahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, musibah demi musibah ini, bencana demi bencana ini bukan ujian dari Tuhan. Ini bukan nasib suratan tangan orang-orang Batak. Ini adalah ulah manusia yang butuh pertobatan. Oleh karena itulah kita berkumpul di sini bersehati. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bumi ciptaan ini. Dan kita bersyukur pemerintah kita sekarang, Bapak Presiden Prabowo punya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat kecil. Bapak Presiden kita peduli pada bagaimana supaya negara ini berlangsung dengan bebas korupsi. Dan inilah juga bagian dari doa kita. Kalau Bapak Presiden memberi perhatian untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, biarlah seluruh, baik pemerintahan, baik perusahaan-perusahaan, maupun kita secara pribadi, betul-betul menghargai alam Tanah Batak yang kita percaya Tuhan sangat cintai dan sangat mengasihinya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bumi ciptanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya Tanah Batak. Karena itu, jangan kita tinggalkan Dia. Dan salah satu tanda kita tidak meninggalkan Tuhan, kita seirama dengan gerak Tuhan, menghargai, merawat Tanah Batak yang Tuhan cintai ini. Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau menciptakan bumi ini dengan sempurna. Kami bersyukur Engkau menciptakan Tanah Batak yang begitu indah pada awalnya. Tapi kami datang berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah kami, agar kiranya bumi ciptaanmu ini tetap terpelihara. Pakailah kami semua sebagai alat di tanganmu, untuk sungguh-sungguh berkomitmen, dengan segenap hati dan kekuatan kami, menjadi alat di tangan Tuhan, untuk merawat Tanah Batak yang Tuhan kasihi dan cintai ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.